Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gus Saputra Isari Tonang, NIM 210300673 dari Prodi Peternakan kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sintesis YOL, sintesis albumin, dan sintesis karabang. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Tati Widianasari, SPTMP. Baiklah, yang pertama yaitu sintesis YOL atau fitologenesis. Sintesis komponen-komponen YOL atau fitologenesis berlangsung di dalam hati di bawah koordinasi hormon gonadotropin dan steroid. Prosesnya dimulai dari pituitari mengeluarkan hormon gonadotropins dan hormon steroid akan melepaskan hormon estrogen. Nah, hormon steroid ini akan menyuruh hati untuk melakukan sintesis protein. Sintesis protein akan dilakukan di dalam nukleus dengan komponen-komponen YOL. Ini estrogen akan dilakukan di dalam nukleus dengan komponen-komponen YOL, yaitu asam amino, fosfor, kalsium, dan lipid. Setelah proses sintesis protein terjadi, selanjutnya akan dibawa oleh darah menuju ke folikel. Ada dua jenis proses yang dihasilkan, yaitu B-lipoprotein yang berfungsi membawa trigliserida, kolesterol, dan lipid. Untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Lalu ada proses pembentukan YOL di dalam folikel. Terdapat lipofitelin dan fosfitelin yang fungsinya untuk memberi makan sel telur dan melindunginya. Lipofitelin dan fosfitelin. Setelah semua proses terjadi, maka YOL atau kuning telur akan terbentuk. Kedua yaitu sintesis albumin. Protein-protein dalam albumin terdiri dari yang pertama ovalbumin sebanyak 54%, kemudian ovotransferin sebanyak 13%, kemudian ovomucin sebanyak 11%, kemudian ovoglobulis sebanyak 8%, kemudian lisosim sebanyak 3,5%, kemudian yang terakhir yaitu ovomucin sebanyak 1,5 hingga 3%. Terdapat juga beberapa jenis protein dengan level yang sangat kecil, yaitu avidin sebanyak 0,05%, kemudian flavoprotein sebanyak 0,8%, kemudian ada ovomakroglobin sebanyak 0,5%, dan ada ovoinhibitor sebanyak 0,1 hingga 1,5%. Lalu ada ovoglikoprotein sebanyak 0,5 hingga 1%, dan papain inhibitor sebanyak 0,1 protein. Hormon-hormon steroid memiliki peran penting dalam sintesa protein pada oviduk. Albumin disekresikan di magnum yang merupakan bagian oviduk. Kemudian sintesis albumin terjadi di magnum selama 3 jam. Prosesnya yaitu estrogen larut, molekul estrogen larut dalam lemak akan melewati membran sel, kemudian diikat oleh reseptor estrogen seperti kompleks estrogen dan reseptor estrogen dan reseptor estrogen akan membentuk menjadi 5S. Lalu yang memasuki nukleosid berinteraksi dengan kromosom. Yang masuk melalui nukleus akan berinteraksi saling mengikat dengan kromosom, menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA.
Kemudian mRNA meninggalkan nukleus menuju ribosom. Meninggalkan nukleus menuju ribosom untuk disintesis menjadi protein yang lebih spesifik seperti albumin dan asam amino. Kemudian yang terakhir yaitu sintesis kerabang. Komposisi kerabang umumnya setiap telur memiliki berat kurang lebih 11% dari berat telur. Meskipun sel ini terlihat begitu keras dan menutupi isi telur, tetapi fakta yang sebenarnya yaitu pada kerabang telur memiliki pori-pori yang fungsinya untuk melakukan pertukaran udara melalui celah-celah pori-pori tersebut. Cangkang telur terbentuk dari bahan-bahan organik yang berupa kerangka berasal dari susunan serabut halus dan granula-granula. Selain itu, ada juga substansi interstital yang tersusun dari campuran garam organik. Bahan organik pembentuk cangkang telur meliputi 94% kalsium karbonat, 1% magnesium karbonat, 1% kalsium fosfat, dan 4% terbuat dari bahan-bahan organik terutama protein. Pembentukan kulit telur terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu yang pertama kutikula, kemudian lapisan bunga karang, lapisan mamilah, serta lapisan membrana. Hormon steroid dan prolaktin terlibat dalam pembentukan kerabang telur melalui proses yang kompleks, ditandai dengan meningkatnya secara periodik hanya ketika dalam fase bertelur dan meningkatnya total kalsium plasma. Sintesis kerabang terjadi di dalam uterus. Dalam sintesis kerabang terdapat komponen penyusunnya yaitu ion Ca dan CO3 menjadi CaCO3. Nah, ion CO3 terbentuk dari CO2 di dalam plasma darah di uterus dengan bantuan H2O. Kemudian tadinya akan dirobak menggunakan enzim karbonik anhidrase. Terbentuklah H2CO3 dibantu oleh karbonik anhidrase CO2 dan H2. H2CO3 akan terjadi proses oksidasi, yaitu proses pengurangan atom hidrogen yang tersisa, yaitu CO3. H2CO3 jadi HCO3. Lalu CO3 dengan ion kalsium dari dalam darah tadinya akan bergabung menjadi CaCO3 jadi CaCO3 untuk membungkus kerabang dari telur. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.